Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kita kembali akan merangkumkan pelajaran sekolah Sabat di awal tahun 2025 selama sepekan ini dengan judul Allah mengasihi secara sukarela. Hosea pasal 14 ayat 5 dikatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Setiap kita membahas tema kasih dan keadilan Tuhan, maka ada begitu banyak pertanyaan yang akan timbul dalam benak kita. Untuk itu penulis sekolah Sabat merangkumkan begitu banyak hal-hal yang sebenarnya akan menjadi berkat manakala kita akan pelajari secara sistematis. Kita akan bahas 3 hal pada pertemuan ini. Yang pertama, bisakah kasih Allah atau cinta Tuhan itu diukur? Kenapa perlu untuk kita menyatakan kasih Tuhan? Sebenarnya kan Tuhan sudah tahu maksud atau kedalaman hati kita. Dan pertanyaan terakhir yang perlu direnungkan adalah, bisakah kita menolak kasih Tuhan? Kita akan pelajari pada kesempatan ini. Bisakah kasih Tuhan diukur? Mari kita lihat. Jika berbicara tentang kasih Tuhan, kita teringat dengan cerita bagaimana manusia pertama ada di Taman Eden. Nah, kita tahu bersama bahwa konsekuensi dosa dari manusia yang pertama ini mengakibatkan kematian kekal. Memang sebenarnya konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Tetapi yang saya pelajari dan lihat dari penulisan sekolah Sabat, inilah manifestasi kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa diukur. Kenapa? Dia adalah Allah mau merendahkan diri untuk menjadi manusia dan taat sampai mati. Menarik, Roma pasal 5 ayat 6 dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebenarnya kita manusia-manusia yang terkutuk oleh kutukan dosa yang seharusnya kita mati. Tapi puji Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan rela menjadi manusia untuk bisa menjangkau kita dan menggantikan posisi kita yang sebenarnya terkutuk. Saya terkutuk, Anda terkutuk, tapi oleh kasih Yesus mati di atas kayu salib, kita boleh memperoleh keselamatan. Begitu, mari kita berhitung kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita dapat menghitung kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Poin yang kedua kita akan pelajari adalah di mana kasih Tuhan tidak pernah terbatas dan berhenti dan selalu mengasihi dan mencintai kita manusia berdosa. Anda boleh lihat dalam kitab Hosea di mana Tuhan harus mengilustrasikan cinta Tuhan begitu besar seperti seorang pesina yang bersina dan selalu dipanggil pulang atau diambil oleh suaminya. Keluarga Hosea ini sebenarnya adalah merupakan gambaran di mana ketidaksetiaan umat Tuhan yang selalu bersinar secara rohani. Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan terus menjangkau dan menjangkau kita setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak pernah bersyarat seperti kasih manusia yang terkesan ada imbalan. Tapi kasih Tuhan adalah memang betul-betul untuk menyelamatkan saya dan saudara. Poin yang ketiga adalah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang untuk diselamatkan. Semua manusia dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam panggilan keselamatan itu banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua dipanggil untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, menerima kasih sayang Tuhan. Untuk itu tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.